praktek secara langsung ya, langsung jadi ya. Oke, nah ini kita sudah klik mendaftarkan ya. Alhamdulillah ya, komunitas kita ya sudah berhasil ya. Tadi muncul notifikasi sudah berhasil didaftarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang komunitas belajar ya. Bagaimana cara membuat komunitas belajar. Langsung praktek ya, langsung jadi. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, and comment channelnya. Baiklah Bapak Ibu, silakan buka PMM ya, silakan pilih komunitas dan diklik. Kemudian akan muncul tampilan ya seperti ini, yaitu buka panduan ya, ada panduan caranya. Kemudian di bawahnya ada silakan ya, ada pilih ya, lihat lengkap ya, secara lengkap daftarkan komunitas belajarmu ya di Merdeka Mengajar. Silakan diklik ya, diklik lihat, oke. Kemudian ini adalah panduan ya, cara pendaftaran komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar. Silakan kita baca ya, bagaimana panduan ya. Nah, ini panduan yang pertama ya. Ada 5 panduan di sini ya, yang harus kita ikuti ya. Seperti ya, setiap ya, sekolah ya itu wajib ya, harus memiliki komunitas belajar ya. Oke. Komunitas belajar ini ya Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam membuat pelatihan ya atau kegiatan-kegiatan bimbingan teknis untuk mendapatkan sertifikat, terutama untuk memenuhi 32 poin di pengelolaan kinerja, agar kita untuk diberikan kelancaran ya, untuk kenaikan pangkat dan untuk tunjangan-tunjangan yang lainnya. Oke, silakan. Ini adalah tahapan pendaftaran. Tahapan pendaftarannya ya, yaitu kita harus menyelesaikan topik kurikulum ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Syarat utamanya itu kurikulum merdeka harus sudah selesai dan mendapatkan sertifikat. Setidaknya di sekolah kita ada 1 orang ya yang sudah lulus ya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita akan mengisi formulir ya, pendaftaran komunitas ya. Nah, ini adalah 3 pilihan ya yang harus kita lengkapi. Itu yang kedua, kita pilih isi formulir ya. Nah, ini ada 5 tahapan ya yang harus kita isi. Yang pertama, silakan kita isi nama komunitas kita. Nama komunitas ya, bebas, bisa membuat nama ya apa saja ya, sesuai dengan kesepakatan dari satuan pendidikan. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita masuki tahap yang kedua, yaitu lokasi komunitas. Lokasi kita daerah mana ya kita berada ya. Silakan dipilih provinsi. Untuk yang provinsi ya. Setelah itu kita memilih kota atau kabupaten. Kemudian kita pilih. Kemudian kita akan mendeskripsikan ya komunitas. Nah, silakan ditulis ya fokus komunitas kita ya, yaitu pada kegiatan apa ya. Nah, itu ya, silakan nanti kita pilih. Nah, kita copy paste aja ya, apa yang menjadi pertanyaan. Nah, tinggal kita sesuaikan apa yang menjadi fokus komunitas di sekolah kita.
Misalnya ya bisa saja untuk meningkatkan ya kompetensi guru ya, dan untuk mengembangkan potensi yang ada. Ini hanya sebagai contoh ya, bisa nanti sebagai referensi ya, sebagai referensi kita agar kita bisa membuat komunitas belajar. Oke, silakan diisi ya. Kita sesuaikan dengan misalnya kegiatan yang akan kita lakukan ya di sekolah kita. Misalnya pelatihan atau bimbingan atau webinar, nah dan lain-lain sebagainya ya. Misalnya kegiatan yang positif ya. Nah, dan kegiatan yang produktif ya, yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, kemudian untuk kegiatan yang akan kita lakukan ya, kegiatan apa saja yang nantinya akan kita kerjakan. Oke, bisa kita isikan ya sesuai dengan rencana kegiatan kita di sekolah. Nah, ini kita sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kegiatan apa yang sudah kita sepakati ya di sekolah. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Misalnya kita ingin mengadakan pelatihan ya, mengadakan pelatihan dan bimbingan ya, bimbingan teknis ya, atau BIMTEK ya, kita singkat dengan BIMTEK. Mungkin kemudian webinar ya, mungkin kita mau mengadakan kegiatan webinar ya. Cuman kegiatan webinar di sini ya, kita harus salah satu penggerak komunitasnya ya sudah menyelesaikan ya di topik 4 ya, yaitu membuat modul atau memodifikasi modul ajar ya, atau praktek pembelajaran. Nah, oke, di komunitas kita bisa juga membagikan praktek baik ya, praktek baik kepada teman-teman komunitas kita agar kita bisa mendapatkan setidaknya 32 poin ya dalam pengelolaan kinerja kita di PMM. Nah, kemudian untuk visi dan misi ya, silakan dibuat misalnya terwujudnya ya guru-guru yang berprestasi ya, guru-guru yang berkarakter, berbudi pekerti ya. Kita sesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Di sini kita hanya mengambil contoh ya, mengambil contoh saja ya. Misalnya kita masukkan saja visi yang menjadi visi sekolah kita. Misalnya guru-guru yang berprestasi ya, terwujudnya guru-guru yang berprestasi dan unggul ya, unggul. Oke, silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan visi misi sekolahnya masing-masing ya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mau, yang sekolahnya jumlah gurunya banyak ya, itu bisa membuat beberapa komunitas. Bisa komunitas dalam satuan pendidikan ya, dan bisa juga membuat komunitas antar satuan pendidikan ya. Bisa digunakan untuk sekolah
di sekitar kita atau sekolah lain. Kemudian untuk yang menjadi tipe ya dari anggota yang menjadi dasar, ya, tipe anggota yang didasari ya oleh misalnya komunitas ya dalam yang menjadi sasaran ya. Sasaran kita adalah komunitas yang ada di sekolah kita. Untuk guru-guru ya yang ada di satuan pendidikan kita, atau untuk semua guru yang ada di sekolah dan sekitar ya, bisa kita juga tambahkan yang berada di sekolah ya kita dan di sekitarnya. Nah, ini mungkin sekedar referensi untuk deskripsi komunitas ya yang akan kita daftarkan. Kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga ya. Nah, itu kita isi jenjang pendidikannya adalah SD. Jika Bapak Ibu jenjangnya SMP atau SMA, silakan disesuaikan dengan jenjang sekolahnya masing-masing ya. Kemudian untuk mata pelajaran ya disesuaikan. Jika memang mau membuat komunitas ya per mapel, silakan bisa kita gunakan misalnya khusus untuk mapel agama ya. Atau jika kita guru kelas, biasanya kalau di SD itu kita bisa memilih banyak ya, bisa lebih dari satu pilihan ya. Apalagi kita adalah guru kelas ya, maka kita memilih dari lebih dari satu ya, bahkan kita pilih juga lainnya. Silakan diklik pilih. Kemudian untuk jenis komunitas kita pilih saja ya, bisa dipilih komunitas dalam sekolah ya atau antar sekolah atau komunitas antar sekolah ya. Oke, kita pilih. Komunitas di dalam sekolah. Dan untuk profesi yang ingin disasar adalah guru ya, untuk guru dan kepala sekolah, pengawas sekolah atau yang lainnya bisa kita masukkan jika diperlukan ya. Silakan dipilih. Kemudian selanjutnya link ya, kita harus memasukkan. Nah, ini hanya tidak wajib ya, hanya opsional untuk link ya. Nah, kita menyediakan misalnya link Facebook ya atau medsos yang bisa kita gunakan ya. Itu kita kopikan dulu linknya. Di sini sebenarnya yang diminta adalah link Facebook ya, link Telegram, kemudian link WhatsApp ya, WhatsApp komunitas kita ya. Bisa kita masukkan ya. Nah, tapi ini hanya bersifat opsional ya, tidak wajib ya. Boleh kita masukkan, misalnya kita masukkan Facebook saja ya. Nah, yang jika kita belum membuat Telegram ya atau grup WhatsApp ya, tidak masalah. Makanya tidak wajib ya. Oke. Nah, untuk jika sudah selesai, sudah kita masukkan link ya, medsos atau media sosialnya. Nah, baru kita bisa klik selanjutnya ya. Kita bisa memilih klik selanjutnya. Oke, silakan diklik selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke tahap keempat ya. Ke tahap keempat ya. Mungkin kita di sini sebagai kita yang mendaftar ya, sebagai jabatan apa? Kita pilih jabatan misalnya ketua atau wakil atau sekretaris ya. Kita pilih misalnya ketua. Silakan dipilih ketua. Nah, kita pilih klik selanjutnya. Kita akan masuk ke tahap yang terakhir ya. Itu tahap kelima, yaitu konfirmasi pendaftaran ya. Kita cek dulu
kita cek dari mulai profil ya, mulai nama komunitas kita ya, deskripsi, rinciannya, sekolah kita, silakan kita cek sesuai dengan data-data yang kita isikan tadi ya. Jika sudah sesuai ya, maka kita bisa mendaftarkan komunitas kita. Ini adalah kita langsung ya melakukan praktek secara langsung ya, langsung jadi ya. Oke, nah ini kita sudah klik mendaftarkan ya. Alhamdulillah ya, komunitas kita ya sudah berhasil ya. Tadi muncul notifikasi sudah berhasil didaftarkan ya. Bapak Ibu ya, bisa dicoba untuk membuat komunitas belajar di sekolah kita masing-masing ya. Nah, ini tampilannya. Ini untuk profilnya bisa kita rubah ya, kita masukkan ya logo sekolah kita masing-masing atau logo komunitas yang sudah kita buat ya. Bisa kita masukkan ya, kita dengan mengubah informasi ya atau mengubah profil. Oke, di sini kita masukkan logo ya. Kita pilih logo sekolah kita ya. Nah, bisa kita masukkan terus kita simpan ya perubahan ya. Nah ya, sudah muncul logo dari yang kita ambil ya untuk merubah profil kita ya sesuai dengan komunitas kita masing-masing. Di sini kita bisa ya kapanpun ya, kita setiap saat ya kita bisa merubah informasi atau profil yang ada di komunitas kita. Nah, nanti ini akan muncul ya logo kita ya, profil kita ya sudah muncul ya dari logo komunitas sekolah kita atau komunitas belajar ya yang ada di sekolah kita. Nah, ini bisa kita nanti kita bisa untuk menambah ya, bisa menambah untuk penggerak komunitas ya. Ini maksimal untuk penggerak komunitas itu 3 orang ya. Tapi 3 orang itu yang sudah menyelesaikan kurikulum merdeka ya, topik kurikulum merdeka. Kalau belum menyelesaikan atau belum lulus ya, maka tidak bisa kita daftarkan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Demikian ya. Semoga bermanfaat cara membuat komunitas belajar ya. Oke, karena saat ini kita lagi semangat-semangatnya ya untuk mengisi kinerja kita ya di PMM ya, agar target kita untuk mengumpulkan 32 poin setiap semesternya bisa tercapai dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.